Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risa Mahetri. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai problem based learning dan juga project based learning. Nah, teman-teman udah pada tahu nih apa itu problem based learning dan juga project based learning? Yuk sama-sama kita saksikan materinya. Jadi, problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai dasar pembelajarannya. Dalam model ini, peserta didik diajak untuk menganalisis masalah, mencari informasi, berdiskusi, dan juga menemukan solusi secara mandiri ataupun secara berkelompok. Model PBL bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah peserta didik. Contohnya, dalam pembelajaran ekonomi, guru memberikan masalah tentang pengangguran. Jadi, peserta didik diminta untuk mencari solusi dari masalah pengangguran tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik dari PBL. Nah, apa saja sih karakteristik PBL itu? Yang pertama, pembelajarannya dimulai dari suatu masalah. Yang kedua, peserta didik aktif mencari solusinya. Jadi, guru mencari suatu permasalahan, maka peserta didik nanti akan dituntut untuk mencari solusi dari pemecahan masalah tersebut. Dan yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator saja. Jadi, guru hanya mendampingi peserta didik dan yang berperan aktif nantinya itu adalah peserta didik. Dan yang keempat, itu tentu saja mendorong kemampuan berpikir kritis. Karena dalam pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk berpikir kritis. Dan yang kelima itu dilakukan melalui diskusi dan kerja sama kelompok. Jadi, karakteristik dari proses pembelajaran problem based learning itu ada 5. 1. Pembelajaran dimulai dari suatu masalah. Yang kedua, peserta didik aktif mencari solusi. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, mendorong kemampuan berpikir kritis dari siswa, dan yang terakhir adalah dilakukan melalui diskusi dan juga kerja sama kelompok. Kita masuk kepada langkah-langkah dari problem based learning. Bagaimana sih dalam penerapan pembelajaran problem based learning ini? Yang pertama itu adalah orientasi masalah. Pada masa orientasi masalah ini, guru akan mencari suatu permasalahan untuk dibahas oleh peserta didik. Yang kedua itu mengorganisasikan peserta didik. Nah, pada tahap ini, guru akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, di mana nantinya siswa akan berdiskusi untuk mencari solusi dan juga mencari informasi dari permasalahan yang telah disediakan oleh guru tersebut. Yang ketiga itu adalah penyelidikan. Nah, pada tahap ini peserta didik mulai mencari data, membaca sumber, berdiskusi, dan juga menganalisis masalah. Yang keempat itu adalah menyajikan hasil. Nah, setelah peserta didik mulai mencari data, membaca sumber, berdiskusi, dan juga menganalisis masalah, selanjutnya data yang telah ditemukan oleh peserta didik itu nanti akan dipresentasikan dan juga solusi atau hasilnya itu akan dibacakan nanti di depan kelas. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, pada tahap ini guru dan peserta didik bersama-sama mengevaluasi hasil pembelajaran dan juga solusi yang telah dibuat oleh peserta didik. Karena tadi kita sudah belajar mengenai problem based learning, sekarang kita masuk kepada project based learning. Nah, teman-teman udah pada tahu nih apa itu project based learning. Jadi, project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang berfokus pada pembuatan proyek atau karya sebagai hasil akhir dari pembelajaran. Nah, dalam model ini, peserta didik itu belajar untuk merancang kegiatan, membuat, dan juga menyelesaikan suatu proyek secara nyata. Kita lihat apa contohnya dari project based learning ini. Contoh nyata dari project based learning ini adalah siswa membuat proyek usaha kecil, membuat video edukasi, poster digital, ataupun produk kreatif lainnya. Di mana melalui model ini nantinya peserta didik tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga menghasilkan karya secara nyata.
Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik dari PJBL. Apa sih karakteristik dari PJBL? Yang pertama itu berpusat pada proyek atau produk. Nah, kalau tadi PBL itu berpusat pada siswa untuk mencari solusi. Nah, sekarang PJBL itu juga berpusat pada siswa tetapi menyelesaikan suatu proyek. Yang kedua itu peserta didik aktif dalam proses pembuatan karyanya. Jadi di sini yang aktif dalam pembuatan proyek dan juga karya itu adalah siswa. Yang ketiga, membutuhkan kerja sama tim. Tentu saja untuk menghasilkan suatu proyek itu butuh kerja sama tim yang baik. Dan yang keempat itu pengembangan kreativitas dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah hasil pembelajaran berbentuk produk nyata yang nanti bisa diperjualkan, bisa dipromosikan, dan juga bisa bermanfaat tentunya. Project based learning ini juga berkaitan dengan pembelajaran abad 21 yang dikembangkan seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan juga bertanggung jawab. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai PBL dan juga PJBL, sekarang kita masuk kepada perbedaan PBL dan juga PJBL. Kalau kita lihat dari fokus utamanya, kalau PJBL itu lebih fokus pada pemecahan masalah dan juga proses berpikir kritis peserta didik. Sedangkan PJBL itu lebih fokus pada pembuatan proyek atau produk sebagai hasil akhir dari pembelajarannya. Selanjutnya kita lihat pada hasil akhirnya nih. Nah, kalau dari PBL itu hasil akhirnya berupa solusi atau analisis masalah. Sedangkan PJBL itu hasil akhirnya berupa hak karya ataupun produk nyata yang nantinya bisa kita gunakan dan juga bisa kita promosikan. Kalau untuk proses belajarnya, selanjutnya untuk proses belajar. Nah, dalam proses pembelajaran PBL itu dibutuhkan kemampuan untuk analisis, berpikir kritis, membentuk sebuah narasi, dan juga mencari solusi dari suatu masalah. Sedangkan pada PJBL itu lebih berfokus kepada merancang proyek, membuat produk, menguji, dan juga mempresentasikan hasilnya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini presentasi pada hari ini. Saya Risa Mahetri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.